Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali Insan Pradita dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Pradita tahun akademik 2022-2023 hari kedua. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video unit kegiatan mahasiswa di Universitas Pradita. Universitas Pradita memiliki banyak unit kegiatan mahasiswa, yaitu futsal, basket, badminton, voli, paduan suara Vidya Gita, modern dance, e-sport, dan tari tradisional Kineta. Mari kita saksikan bersama. Halo, nama saya Juan, saya angkatan 2018. Halo, nama saya Bobby dari angkatan 2019. Kami dari UKM Basket. Kawan-kawan yang memiliki minat dan bakat bermain basket, yuk gabung bersama dengan kami di UKM Basket Pradita University. Melalui jadwal latihan tetap, kami dilatih untuk menjadi lebih disiplin, kompak, saling menghargai, dan pantang menyerah. Kita juga akan membawa nama university di liga-liga basket antar kampus loh, so come and join with us. Bagi yang mau bergabung, bisa hubungi kontak di bawah sini. Kita tunggu ya partisipasi kalian. Kamu tertarik dengan voli, tapi bingung mau mulai dari mana? Saya Aldo. Dan saya Noval. Kami ingin mengajak kalian untuk bergabung di UKM Voli Universitas Pradita. Di sini kita akan belajar teknik-teknik dasar, mulai dari passing atas dan passing bawah. Jadi buat kalian yang belum bisa, nggak perlu khawatir. Daftarkan diri kalian dan hubungi nomor di bawah ini. Tunggu apa lagi? Yuk gabung di UKM Voli Universitas Pradita. Ditunggu ya. Dalam mengembangkan minat dan bakat, dibutuhkan wadah untuk menyalurkannya. Di sini, kami membangun unit kegiatan mahasiswa yang menjunjung tinggi solidaritas, sportivitas, dan membentuk anggota yang siap untuk berprestasi. Saya Putri Sulianti, Dan saya Jonathan Valensius. mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami di UKM Badminton Universitas Pradita. Bagi kalian yang berminat, bisa hubungi nomor di bawah ini. Jadi, tunggu apa lagi? Come join us! Gue Umar. Dan gue Gio, gue di sini selaku Ketua UKM Futsal Universitas Pradita. Sejak berdiri tahun 2018, UKM Futsal sering mengikuti banyak turnamen futsal antar kampus, latihan rutin, dan juga sparring. Di sini kita nggak cuma mengukir prestasi, di sini kita juga akan membangun solidaritas sesama anggota. Jika kalian minat, yuk gabung sama kita. Daftarin nama kalian di kontak person di bawah ini ya. Berasal dari daerah dan latar belakang yang berbeda-beda, musik telah menyatukan kami semua. Vidya Gita merupakan organisasi mahasiswa yang terdiri atas beragam individu dengan warna-warni suara. Dengan dijunjung tingginya sikap menghargai dan juga saling mendukung, warna-warni tersebut pun menghasilkan lantunan melodi-melodi yang sangat indah. Kami mengajak kalian semua untuk bergabung bersama Vidya Gita. Mari bersama-sama melantunkan nada dan menjadi satu harmoni. Indonesia dikenal dengan budayanya beragam, salah satunya tari tradisional.
Seni tradisional yang diwujudkan dalam bentuk tarian telah diwariskan dari generasi sebelumnya, dan kini menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikannya. Mari satukan hati dalam gerakan dan alunan musik bersama Kineta. Daftarkan diri kalian ke kontak di bawah ini. Mari kita lestarikan budaya tradisional Indonesia bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faustin. Nama saya Gisel. Modern Dance merupakan salah satu kegiatan ekspresi seni yang banyak digemari oleh kalangan muda saat ini. Di sini kami membangun dan meningkatkan kreativitas anggota dengan mengadakan latihan rutin serta mengembangkan kreativitas dan kekompakan. Tahu nggak sih, di Modern Dance tidak hanya ada yang hip-hop loh, ternyata ada hip-hop dan b-boy. So, bagi kalian yang berminat gabung, pas banget nih, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ayo gabung bersama kami! Halo guys, perkenalkan nama saya Yasin. Saya perwakilan dari Kemdikbud sebagai ketua. Dan di time ini ada 4 divisi, yaitu ada Dota, ML, PUBG, dan juga Valorant. Kalau kalian mau join, langsung aja daftar atau bisa kontak saya secara langsung. Nanti kontaknya kita taruh di bawah sini, kalau nggak ntar muncul di mana gitu. Terima kasih. Audio Jungle. Demikianlah video dari unit kegiatan mahasiswa Universitas Pradita yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa. Acara selanjutnya, kita akan saksikan video pengenalan unit Departemen Kampus Universitas Pradita. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Pradita, perkenalkan nama saya Feni, saya di Biro Administrasi Akademik. BAA sebagai unit penunjang dalam pelaksanaan administrasi akademik bertugas mengkoordinir segala kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mulai mahasiswa pertama kali tercatat sebagai mahasiswa sampai dengan mahasiswa lulus. Ada 4 layanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Akademik. Yang pertama adalah registrasi, di mana dalam proses registrasi ini mahasiswa melakukan daftar ulang, kemudian BAA akan menerbitkan nomor induk mahasiswa. Kemudian proses KRS online, di mana bisa diakses melalui syakat.pradita.ac.id. Yang kedua adalah perkuliahan. BAA melakukan penjadwalan perkuliahan, kemudian pengurusan surat, baik itu mahasiswa aktif, surat pengajuan pengunduran diri, surat pindah program studi, dan surat cuti. Yang ketiga adalah nilai. BAA melakukan proses evaluasi perkuliahan, termasuk di dalamnya adalah ujian dan proses penginputan nilai. Nilai bisa langsung dilihat melalui syakat.pradita.ac.id. Yang keempat adalah ijazah. Sebelum mahasiswa mendapatkan ijazah, mahasiswa melakukan sidang yudisium. Saat ini ruangan BAA berlokasi di gedung 1, lantai dasar. Jam operasional kami jam 7.30 sampai jam 17.30. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Divisi Keuangan di Pradita University. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya adalah Freddy, kebetulan adalah koordinator di bagian finance di Pradita University.
hal-hal yang sebenarnya perlu saya tekankan atau saya kenalkan. Lebih tepatnya sih kami mengenalkan lah ya kepada adik-adik mahasiswa baru, nanti akan berinteraksi secara langsung dengan banyak divisi. Salah satunya juga divisi di keuangan. Namun interaksi ini tentunya adalah sebuah sistem yang memang harus kita jalani, yang mungkin di mana adik-adik akan terlibat mulai dari kegiatan akademik, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan maupun sarana prasarana lainnya. Itu merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan. Namun pengenalan tentang keuangan ini adalah hanya sebuah materi pengenalan saja untuk adik-adik. Nanti pada pelaksananya ya kita akan terus berinteraksi, di mana informasi keuangan akan bisa kami berikan atau kami syaratkan. Itu adalah hal-hal yang nanti akan bisa diikutin lah dalam prakteknya begitu adik-adik telah menjadi mahasiswa di kampus University Pradita ini. Oke, saya mulai. Mungkin tadi sebelumnya sudah dapatkan materi dari Biro Administrasi Akademik. Nah, sebenarnya itu adalah key point-nya. Sebelum adik-adik masuk ke tahap keuangan, yang paling penting itu adalah di BAA dulu. Dari BAA itu adik-adik telah mendapatkan sebuah informasi yang paling penting sebagai mahasiswa, itu adalah mengetahui tentang kalender akademik. Kalender akademik itu adalah satu jadwal yang harus adik-adik ketahui. Ya, nggak harus dihafal juga ya, tapi adik-adik harus tahu di situ nanti ada masa kapan pendaftaran ulang, kapan masa melakukan registrasi kartu rencana studi, kapan masa untuk melakukan pembayaran, dan kapan melaksanakan ujian dan sebagainya. Itulah yang namanya kalender akademik. Nah, kemudian di keuangan ini, baik, untuk materi keuangan saya akan mulai melalui yang pertama adalah jenis-jenis komponen biaya apa saja yang menjadi kewajiban daripada mahasiswa University Pradita ya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan biaya uang pangkal. Uang pangkal ya, uang pangkal, uang formulir. Uang pangkal dan uang formulir ini adalah biaya yang dibayar satu kali pada saat adik-adik masuk sebagai atau mendaftar sebagai mahasiswa di University Pradita ya. Nah, itu adalah biaya yang terjadi satu kali saja. Kemudian ada biaya yang kedua, itu adalah namanya biaya semester. Biaya semester itu adalah biaya yang akan terjadi setiap semester, terdiri dari biaya tetap, biaya SKS, dan biaya student club. Kemudian biaya yang ketiga itu adalah biaya pendidikan lainnya. Biaya pendidikan lainnya adalah biaya yang nanti terjadinya biaya ini adalah berdasarkan kejadian. Saya ambil contoh misalnya biaya wisuda ya. Biaya wisuda itu kan berarti hanya akan terjadi pada saat adik-adik melakukan atau mengikuti seremonial wisuda. Atau misalnya biaya sidang skripsi hanya diikuti oleh adik-adik yang akan mengikuti sidang skripsi. Nah, berarti ini tidak setiap semester ya, tapi pada saat menurut kejadiannya. Ada juga nanti biaya cuti misalnya, jadi hanya terjadi apabila terjadi cuti. Jadi itu aja adik-adik kalau untuk mengenai jenis karakteristik daripada biaya-biaya keuangan yang akan menjadi kewajiban atau jenis-jenis biaya yang akan adik-adik hadapi lah ya. Yaitu biaya pendaftaran yang sudah lewat itu hanya satu kali. Yang kedua adalah biaya semester yang akan terjadi setiap semester. Terus yang ketiga adalah biaya
pendidikan lainnya. Oke. Kemudian untuk kami di keuangan ya tentu nanti kita berusaha untuk mengakomodasi mengenai prosedur pembayaran. Selama ini kita menggunakan media virtual account ya, khususnya untuk biaya semester nanti. Nah, saya akan lebih menekankan ke biaya semester karena itu akan setiap semester akan terjadi. Jadi kalau untuk biaya semester kita akan menyediakan cara pembayaran virtual account. Nah, nanti caranya akan secara ringkas akan saya jelaskan. Kalau memang nanti dalam pelaksanaannya ya nanti kita masih bisa teruslah untuk berkoordinasi dengan tim kami di AR ya, yang khusus nanti untuk membantu adik-adik sekalian dalam masalah pelaksanaan pembayaran dengan sistem virtual account ini ya. Oke. Yang paling penting sebelum adik-adik bisa melakukan pembayaran untuk kewajiban semester ini adalah harus melaksanakan KRS online. Nah, jadi pengalaman saya banyak melihat ada sih ya segelintir rekan-rekan mahasiswa kita ujuk-ujuk, Pak, saya belum mulai KRS online-nya, udah nanya ke finance ya, Pak, semester ini saya bayar berapa duit ya? Nah, itu sebenarnya hal yang tidak perlu terjadi. Karena trigger pertama untuk bisa mengetahui berapa kewajiban yang Anda bayarkan itu dimulai dari KRS online. Atau isilah nanti kartu rencana studi kalian. Nah, itu. Jadi sampai semester yang ini pun masih ada yang tanya ya, sampai orang tuanya, Pak, semester depan saya perlu bayar berapa ya? Padahal masa pengisian KRS pun belum dimulai. Jadi ini untuk adik-adik kalian ketahui, trigger pertama untuk mengetahui jumlah kewajiban yang kalian bayar itu adalah dimulai dari pengisian KRS online. Nah, setelah mengisi KRS online ya, tahap sistemnya itu akan berjalan otomatis mengikuti jadwal kalender akademik sampai pada masa pembayaran. Begitu sudah ada masa pembayaran, kalian tinggal cek di virtual account berapakah jumlah kewajiban yang harus kalian penuhi ya. Tapi adik-adik tetap kami di tim finance ya, kalau ada kendala kami selalu terima kalian. Silakan datang ke kami untuk konsultasi dalam hal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya. Karena biasanya ada adik-adik yang kalau di virtual account itu kan begitu Anda klik itu hanya total aja, gubrak misalnya sekian puluh juta misalnya, ternyata Anda orang tuanya detailnya mana, apa perinciannya, ini 10 juta ini apa saja. Nah, kalian harus datang ke keuangan ya untuk menanyakan kepada tim kami. Nanti kami akan memberikan perinciannya supaya kalian juga bisa paham ya, total tagihan itu terdiri dari apa saja. Nah, itu tentang mengenai virtual account. Kemudian untuk prosedur pembayarannya sendiri ya, di virtual account itu kita saat ini menggunakan BCA. Jadi adik-adik nanti dalam melakukan transaksi di virtual account itu yang paling gampang ya kalau menggunakan ATM ya, terus atau yang sekarang menggunakan fasilitas e-banking yang terdiri dari mobile banking maupun internet banking, ataupun yang agak ribet ya nanti harus mendatangi ke teller di bank BCA. Dan saya tekankan lagi bahwa fasilitas pembayaran menggunakan virtual account ini kita lakukan untuk biaya semester. Sedangkan untuk transaksi lainnya nanti di luar biaya semester, entah itu nanti biaya sidang atau biaya-biaya lain yang nanti akan muncul di luar daripada penjelasan hari ini,
itu nanti transaksinya kita layani melalui transfer juga, atau di kampus ya kita akan layani menggunakan mesin edisi yang telah kita sediakan. Silakan datang ke kantor kami di lantai 1 ya, di University Pradita. Baik, pembahasan berikutnya adalah mengenai potongan BPP atau potongan atas biaya penyelenggaraan pendidikan yang ada atau tersedia di University Pradita ini. Jadi mungkin adik-adik pada awalnya waktu mendaftar sudah tahu ya, dan ini saya khususkan informasi ini saya khususkan untuk adik-adik mahasiswa yang mendaftar dan masuk melalui jalur tes reguler ya, yang mendapatkan potongan BPP tertentu. Jadi potongan BPP yang adik-adik dapatkan itu tambahan potongan yang mungkin masih ingat ya, kalau di LOO-nya itu ada satu namanya potongan uang pangkal, kemudian ada satu lagi yang namanya potongan BPP. Nah, untuk potongan BPP ini nanti baru mulai diperhitungkan di semester 2 berdasarkan indeks prestasi yang diperoleh di semester sebelumnya. Jadi, mungkin adik-adik sudah tahu bahwa untuk bisa mendapatkan fasilitas pemotongan BPP ini, adik-adik harus mempertahankan sejumlah IP yang dipersyaratkan atau namanya indeks prestasi semester ya. Nah, mengenai besaran indeks prestasi semester, mungkin adik-adik sudah dapat informasi dari rekan-rekan konselor kita di marketing. Nah, itu adik-adik harus pertahankan. Kita di bagian keuangan saat ini berdasarkan keputusan bersama dengan seluruh jajaran manajemen, maka potongan BPP ini kita perhitungkan atau kita akan potong atas invoice atau tagihan pada semester berjalan apabila memenuhi kriteria pemotongan itu sendiri, yaitu indeks prestasi semester. Jadi kalau misalnya adik-adik ternyata tidak mencapai indeks prestasi yang dipersyaratkan, maka dengan sangat terpaksa kami di keuangan tidak bisa memberlakukan atau memberikan potongan BPP yang harusnya adik-adik dapatkan ya. Jadi di sini penting sekali untuk adik-adik untuk dapat selalu konsisten mempertahankan prestasinya. Dalam pengalaman 2-3 tahun ini cukup banyak adik-adik kita yang mampu mempertahankan prestasi, bahkan ada yang lebih ya. Bahkan ada yang lebih yang bertanya juga ke kita, bagaimana Pak kalau kita IP-nya ini lebih nih ya, apakah bisa mendapatkan beasiswa tambahan? Nah, itu memang kita tidak ada program seperti itu, namun kami membuka jalur, silakan Anda ajukan. Kita memang nanti beasiswa itu tambahannya akan kita berikan kalau kita juga ada alokasi dana tertentu, khususnya dari para stakeholder kita. Oke, baik. Kemudian informasi lainnya sebagai bagian penutup daripada presentasi di keuangan. Kita berusaha untuk meyakinkan kepada adik-adik untuk tidak memiliki tunggakan agar pelayanan administrasi berikutnya itu tidak terhalang ya. Seperti pelaksanaan ujian terutama UTS maupun UAS. Namun apabila itu terjadi, maka adik-adik kami minta untuk datang kepada kami supaya bisa kita koordinasi ya terhadap masalah atau tunggakan yang sedang adik-adik hadapi. Kita
kebijaksanaannya nanti bagaimana supaya jangan sampai menghambat kegiatan akademik adik-adik sekalian juga ya, seperti terutama dalam pelaksanaan ujian. Sedangkan nanti ketentuan-ketentuan lainnya mengenai denda atas kelalaian itu nanti bisa adik-adik lihat dalam pelaksanaannya. Oke? Saya pikir cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini untuk Divisi Keuangan. Selamat bergabung, saya ucapkan kepada adik-adik sekalian di Pradita University. Terima kasih. Selamat datang untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Saya dari tim IT Department ingin menyampaikan bahwa mahasiswa wajib membawa kartu tanda mahasiswa sebagai tanda pengenal dan juga bisa akses ke pintu masuk atau untuk absensi. Jadi wajib selama perkuliahan itu dibawa. Dan juga di kampus ini kita ada wifi yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan gratis. Jadi nggak perlu bayar tambahan apapun, bisa wifi-nya bisa diakses 24 jam non-stop. Ada yang pakai molekul wajib login, ada juga yang memang kita kasih free, jadi tanpa login. Nah, yang ketiga, saya mau memberikan bahwa setiap mahasiswa dan mahasiswi baru yang masuk itu akan dapat email khusus student.pradita.ac.id. Nah, email ini dapat digunakan bisa untuk mengakses sistem akademik kami, di mana sistem akademik kami bisa diakses di siakat.pradita.ac.id. Dan selain itu juga mahasiswa dapat dengan email ini, karena email ini bentuknya Gmail, mahasiswa dapat mengakses Google Drive secara direct langsung. Kalau nggak salah itu kapasitasnya 1 TB. Jadi sangat bermanfaat untuk mahasiswa Pradita University dapat email gratis ini. Jadi mohon digunakan sebaik-baiknya. Nah, jika ada kendala terhadap kartu hilang, terus terhadap email yang nggak bisa diakses atau lupa password, jangan sungkan-sungkan datang ke tim IT Center kami, itu berada di Gedung Pradita University. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang. Thank you. Halo teman-teman peserta PKKMB Universitas Pradita. Perkenalkan, saya Rahmanda Fitri Purnama dari Perpustakaan. Perpustakaan Pradita Institute membuka layanan dari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 8 pagi sampai dengan setengah 6 sore. Untuk hari Sabtu, kita buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Adapun layanan perpustakaan, pertama yaitu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi di sini itu layanan peminjaman, mulai dari peminjaman buku, peminjaman kartu The Spring Pub, peminjaman kartu Scientia Square Park. Yang kedua itu layanan e-journal dan e-book. Untuk layanan e-journal kita berlangganan dari Dikti yang kita diberikan akses mulai dari ProQuest, EBSCO, dan Cengage. Untuk e-book saat ini kita berlangganan Taylor & Francis. Layanan selanjutnya dari perpustakaan yaitu layanan pemustaka, di mana pemustaka mulai meliputi dari dosen, staf, dan mahasiswa dapat menanyakan informasi yang dibutuhkan langsung kepada pustakawan. Adapun tata tertib di perpustakaan, ketika masuk, mahasiswa harus menitipkan tas di loker dengan cara menukar kartu mahasiswa dengan kunci loker. Setelah itu mahasiswa dapat mengakses buku ataupun menggunakan komputer yang akan digunakan untuk mencari informasi. Selama di perpustakaan, mahasiswa tidak boleh menggunakan jaket ataupun topi, tidak diperkenankan makan dan minum, dan tidak diperbolehkan untuk tidur di area perpustakaan. Adapun peminjaman
buku di perpustakaan, mahasiswa kita berikan akses terbuka. Jadi mahasiswa bisa langsung mengambil buku yang ada di perpustakaan, lalu membawa ke meja pustakawan untuk diproses peminjaman. Peminjaman buku bagi mahasiswa maksimal 2 eksemplar, 2 judul, yang mana selama peminjaman ini 1 minggu dan 1 minggu perpanjangan. Adapun keterlambatan oleh mahasiswa akan dikenakan denda 1 buku, 1 judul itu sebanyak 10.000 per hari. Jika keterlambatan selama 30 hari, maka kita akan memberikan denda sesuai hari keterlambatannya. Selain itu, peminjaman di perpustakaan ada lagi yang namanya peminjaman kartu The Spring Club dan kartu Scientia Square Park. Nah, ini jumlahnya saat ini masih terbatas, dan untuk peminjamannya dengan cara menukarkan kartu mahasiswa dengan kartu The Spring Club, dan itu akan diproses oleh pustakawan. Lama peminjamannya itu 1 hari dan maksimal pengembalian di jam 12 siang. Jika pengembalian lebih dari jam 12 siang, maka akan dikenakan denda sebanyak 50.000 per hari. Untuk Scientia Square Park pun begitu, sama halnya dengan The Spring Club. Adapun informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi email perpustakaan di library@pradita.ac.id. Terima kasih. Hai teman-teman mahasiswa baru Pradita University. Perkenalkan, saya Ari Antariksa Ahmar. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Fasilitas di Pradita University. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait General Affair dan Maintenance Engineering di kampus Pradita University. Selanjutnya saya perkenalkan staf saya. Di bagian General Affair adalah Mas Dwi yang akan bertugas mengurusi bagian General Affair, yaitu fasilitas bis, fasilitas ruangan, fasilitas kantin, ketentuan parkir. Hai teman-teman, nama saya Dwi Setio Darmanto dari Departemen GE. Selanjutnya, saya akan menerangkan sedikit terkait fasilitas bis. Di kampus Pradita, kita menyediakan shuttle bus yang akan mengantar dan menjemput teman-teman dari kampus menuju stasiun kereta api Rawabuntu. Jadwal nanti akan diinformasikan oleh bagian BAA. Selanjutnya, saya akan menerangkan penggunaan fasilitas ruangan dan prosedurnya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan auditorium, lapangan, dan ruang-ruang lainnya, harap mengisi form di BAA untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan peminjaman ruangan. Selanjutnya, fasilitas kantin. Kita memiliki fasilitas kantin di lantai dasar yang buka dari hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 5 sore. Selanjutnya, fasilitas parkir. Kami juga bekerjasama dengan grup dari Sumarekon, yaitu Mall Sumarekon Digital Center, yang akan kami sediakan harga khusus bagi teman-teman yang ingin berlangganan parkir secara bulanan. Selanjutnya, untuk maintenance engineering, selanjutnya saya akan perkenalkan staf saya yang bertugas di maintenance engineering bernama Mas Ari, yang akan mengurusi beberapa hal terkait fasilitas gedung. Hai teman-teman, saya Ari Wibowo dari Divisi Maintenance Engineering. Selanjutnya, dalam maintenance engineering adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman terkait fasilitas AC, LCD projector, lampu, sound system, listrik, fasilitas telepon, dan fasilitas CCTV. Jadi dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan, bila ada teman-teman yang butuh untuk support terkait hal tersebut, dapat menghubungi kami. Untuk perbaikan-perbaikan bisa nanti mengisi form melalui dosen bagian kemahasiswaan. Demikian saya sampaikan. Kami dari bagian fasilitas mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang telah memilih kampus Pradita University dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan
kalian dapat menimba ilmu dengan baik dan menikmati semua fasilitas dari kami. Terima kasih. Saya Aryaning Arya Kresna, Koordinator Bagian Kemahasiswaan di Universitas Pradita. Jadi unit kemahasiswaan itu didirikan dengan tujuan yang pertama, menyediakan segala bentuk layanan kesejahteraan mahasiswa. Yang kedua, berurusan dengan segala hal berkaitan dengan birokrasi dan administrasi organisasi kemahasiswaan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan dan organisasi tersebut berupaya untuk membentuk apa yang disebut sebagai Pradita Culture. Nah, apa aja sih yang diurusin sama unit kemahasiswaan? 1. Organisasi kemahasiswaan, BEM, UKM, dan himpunan mahasiswa program studi. Jadi unit kemahasiswaan akan ngurusin semua kegiatan yang ada di dalam lingkup 3 organisasi ini. Termasuk di dalamnya adalah regenerasi. Jadi pemilu dan sebagainya itu masuk situ. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan research study. Jadi ketika seorang sarjana lulus dari Universitas Pradita, dia akan dicatat, kemudian dia akan berusaha dilayani yang berhubungan dengan persoalan-persoalan akademik dan administrasi walaupun dia sudah lulus sebagai seorang sarjana. Ketiga, kita ngurusin masalah beasiswa. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Gimana sih caranya mendapatkan beasiswa? Apa aja syaratnya? Bagaimana caranya supaya kita bisa maintain beasiswa yang kita dapat itu? Nah, itu diurusi sama bagian kemahasiswaan. Itu yang pertama. Yang kedua besar ya, tadi kan ada 1 besar. Yang kedua besar itu kita ngomongin tentang layanan medis kesehatan. Jadi unit kemahasiswaan itu berurusan juga dengan layanan klinik, layanan konsultasi psikologis juga. Jadi apakah mahasiswa kita terganggu secara mental? Itu diurusin sama bagian kemahasiswaan. Itu ya. Selain itu juga ada masalah-masalah minat dan bakat seperti olahraga dan seni. Lewat UKM nanti kita bikin kegiatan-kegiatan yang terarah. Jadi kita berharap semua mahasiswa dari Pradita University ini jago, bukan jago futsal doang, tapi jago macam-macam. Ada yang jago masak, ada yang jago bikin program. Jadi semua hal yang berurusan dengan minat dan bakat. Tuh. Nah, itu semuanya berusaha dikembangkan untuk prestasi, karena ternyata untuk menjadi seorang sarjana yang punya daya saing tinggi dalam pekerjaan diperlukan kemampuan selain soft skill adalah kompetensi dalam bentuk yang non akademik. Nah, ada 2 orang sarjana, IPK sama, kelakuan sama, yang satu bisa main piano, yang satunya lagi cuma bisa main suling. Nah, kalau perusahaan butuhnya yang bisa main piano, yang main piano masuk. Tapi kalau itu adalah perusahaan rekaman musik dangdut, yang main suling yang masuk. Itu masalahnya di situ ya. Tuh. Jadi unit kemahasiswaan dibuat untuk melayani mahasiswa. Semua hal bisa dibicarakan dan semua hal bisa dinegosiasikan. Pintu pertamanya siapa? Kemahasiswaan. Oke? Sip. Halo rekan-rekan semua, nama saya Sakti. Saya adalah pembina Club Entrepreneurship dari Pradita University. Senang sekali bisa menyapa rekan-rekan semua, karena saya ingin menjelaskan apa sih itu Club Entrepreneurship. Pada intinya, Club Entrepreneurship adalah sarana atau wadah untuk mengembangkan kemampuan wirausaha rekan-rekan. Caranya bagaimana? Kita akan sama-sama belajar mulai dari diskusi tentang bagaimana membangun bisnis yang baik. Kemudian saya juga akan perkenalkan rekan-rekan dengan para ahli, expert di bidang industri. Pengusaha-pengusaha yang sudah menjalankan usahanya secara konsisten dan sustainable, startup,
supaya nantinya kita juga bisa menemukan korelasi antara apa yang kita pelajari di perkuliahan dengan kondisi bisnis yang nyata di lapangan. Untuk itu, marilah sama-sama kita bergabung ke Entrepreneurship Club Pradita University. Oke, see ya! Hi everyone, my name is Mabel Ann Carla Rico de Guzman. You can call me Miss Carla for short, and I'm currently the coordinator for EGAP. EGAP stands for English for General Academic Purposes, and this program was newly launched. It was just launched last 2021, and our main objective is for us to produce graduates of Pradita University who are competent and confident in making use of the English language. So, how do we identify, how do we do the classes in EGAP? So first, we do the level test for us to determine the level of the students, after which we assign them their classes. So some prodis are combined with each other, and after that, we start the class. Our classes are twice a week, and it is mandatory for every student who are in A1, A2, and B1 level to attend the classes. So the main point of this is for us to improve the 4 skills of English, which are reading, listening, speaking, and writing. We try to do the classes in a very interactive way. Sometimes we invite speakers, sometimes we do projects for the students to group with each other and interact using the English language. I guess it's a fun activity for us to learn a new language and to enhance the language that we have already learned before. I hope to see you in my classes. See you! Acara pengenalan Departemen Kampus telah selesai. Apabila teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, dipersilakan bertanya pada kakak mentor. Acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Pradita tahun akademik 2022-2023 telah selesai. Peserta pengenalan lingkungan kampus mahasiswa baru dipersilakan untuk mengisi presensi pada link yang telah dikirimkan oleh kakak mentor di kolom chat YouTube atau melakukan scan pada barcode yang telah tertera pada layar. Terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan rekan-rekan mahasiswa baru. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya Raisa. Dan saya Jarod Awan pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. See you.